Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah konvergensi media yang diampu oleh Ibu Nurrahmi Esikom Emikom. Pada saat kali ini kami akan melakukan pembuatan video sekaligus pewawancara dengan influencer terkait konvergensi media dan juga perkembangan teknologi digital. Tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Dari saya Muhammad Zaki Fajar Rizky. Saya Natasha Priyanka Ardira. Saya Siti Nurjana. Saya Nadia Alfadila. Saya Kamila Azhara. Saya Putri Pitania. Saya Hersapia Janika. Nah, langsung aja kita lihat bagaimana wawancaranya dan hasil analisisnya. Oke, nah di sini aku akan sedikit menjelaskan mengenai profil narasumber yang akan kami wawancarai. Siapa sih yang akan kami wawancarai? Nah, narasumber kami adalah Anisha Aulia Raskina atau yang biasa dikenal Aca. Aca ini merupakan mahasiswi berprestasi yang aktif dalam pengembangan diri, kepemimpinan, serta pemberdayaan generasi muda. Nah, berbagai capaian yang sudah diraih Aca mencerminkan komitmen dalam mengembangkan potensi diri sekaligus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat sekitar. Nah, kemudian sedikit menjelaskan untuk latar belakang organisasi atau komunitas yang sudah Aca ikuti, itu pada tahun 2023 Anisha atau Aca berhasil menjadi penerima beasiswa berprestasi pemerintah Provinsi Riau sebagai bentuk apresiasi atas prestasi akademik dan non-akademiknya. Selanjutnya, pada tahun 2024, ia terpilih sebagai top 30 Putri Hijab Influencer Riau, menunjukkan kiprahnya nih sebagai figur muda yang mampu menginspirasi melalui konten positif, edukatif, dan berlandaskan nilai-nilai Islami. Nah, kemudian yang terakhir atau yang terbaru-baru ini, itu pada tahun 2026 ini, Aca kembali menorehkan prestasinya dengan meraih gelar runner-up 1 Putri Kampus Universitas Muhammadiyah Riau dan dipercaya mewakili kampus hingga berhasil menyandang gelar Putri Kampus Provinsi Riau 2026. Nah, melalui berbagai pengalaman tersebut, Aca aktif menginspirasi generasi muda untuk terus berprestasi, meningkatkan kapasitas diri, serta menjadi pribadi yang berdampak bagi lingkungan sekitar. Oleh karena itu, kenapa kami memilih Aca sebagai narasumber? Karena dengan pengaruhnya Aca, itu bisa menjadi keterkaitannya dengan konvergensi media yang ada. Halo teman-teman semuanya. Nah, sebelumnya perkenalkan, aku Muhammad Zaki Fajar Rizky, biasa dipanggil Zaki. Saat ini aku sedang bersama rekan aku. Aku Hersapia Janika, biasa dipanggil Kasih. Nah, Zaki dan Kasih yang akan menjadi host untuk tanya-tanya dengan narasumber yang mungkin sudah aku jelasin tadi. Jadi boleh langsung aja kita panggilkan Aca. Gak ada tepuk tangannya. Halo Aca. Halo Zaki. Halo, Aca. Terima kasih. Nah, Ca, kan tadi Zaki udah jelasin nih sebelumnya tentang profil Aca sebagai narasumber. Tapi pasti teman-teman mau langsung tahu nih, siapa sih Aca ini sebenarnya gitu. Boleh nggak Ca dikenalin dulu dari Aca? Oke, boleh. Perkenalkan, nama aku Anisha Aulia atau dipanggil Aca. Sekarang aku mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Riau dan aktivitas aku yaitu menjabat sebagai Putri Kampus Provinsi Riau runner-up 1. Alhamdulillah diamanahkan nih. Dan sekarang aku lagi magang nih. Lagi magangnya Ca? Magang gimana tuh Ca? Aku magang di kantor imigrasi kelas 1 TPI Pekanbaru. Oke, jadi kakak imigrasi ya. Iya. Oke, Syah, mungkin biar nggak terlalu berkepanjangan, langsung aja Zaki langsung kayak tanya nih, masuk ke inti pertanyaan, boleh kan Syah? Boleh. Nah, buat pertama nih Zaki pengen tahu bagaimana nih perkembangan teknologi digital yang seperti kita tahu saat ini kan berkembang sangat pesat. Nah, gimana teknologi digital tadi mengubah cara Aca dalam membuat, mengelola, dan menyebarkan konten kepada masyarakat atau target audiens Aca gitu. Oke, menarik nih pertanyaannya teman-teman. Perkembangan teknologi digital sekarang dalam Putra Putri Kampus Provinsi Riau itu kami membuat konten di Zaki. Yang dimana dalam Tridharma perguruan tinggi itu ada 3, yaitu pendidikan, yang kedua penelitian, yang ketiga pengabdian masyarakat. Dimana kami membuat konten untuk mengabdi nih dalam selama setahun. Yaitu strateginya itu kami serta menyebarkan informasi sih untuk
untuk menjangkau masyarakat luas dalam konten-konten kami yang ide dan inovatif dan kreatif. Berarti dengan Tridharma Perguruan Tinggi yang Aca jelasin tadi itu sangat berkesinambungan sekali Aca dengan pertemuan teknologi saat ini. Iya benar. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih Ca, platform media digital apa sih yang biasa Aca gunakan? Contohnya Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, Twitter, dan bagaimana strategi Aca mengintegrasikan berbagai platform tersebut dalam satu kegiatan komunikasi? Oke, menarik nih teman-teman. Dalam platform tersebut aku menggunakan Instagram, tetapi dalam Putra Putri Kampus itu ada platformnya ada 3, yaitu Instagram, TikTok, serta YouTube. Ini mana kami mempunyai konten-konten untuk komunikasi bisa dibilang untuk seluruh kampus yang ada di Riau, yaitu untuk menyampaikan pesan yang sama agar informasinya konsisten, enggak berbeda-beda. Iya benar, nggak berbeda-beda. Berarti platform media yang sedang Aca gunakan tadi Instagram sama TikTok ya Aca. Iya, Jadi kalau nggak salah Zaki, kayaknya Aca mau Iya. promosiin Instagram sama TikTok Aca nih. Iya, sekarang. mau pansos sedikit sih, Oh, boleh ya? boleh banget. Nanti ada di bawah sini nggak sih? Oke. Boleh nih follow teman-teman Instagram Anisha Aulia sama Putra Putri Kampus Riau. Oke. Nah, Aca berarti dengan Instagram dan TikTok media platform yang sedang Aca gunakan, berarti bagaimana strategi Aca adalah dengan menyampaikan pesan-pesan yang tetap konsisten dan sama di seluruh platformnya Aca. Oke. Nah, Aca, selanjutnya bagaimana sih cara Aca menentukan platform yang paling sesuai dengan karakteristik target audiens Aca? Oke, target audiens kami dalam Putra Putri Kampus Riau itu yang pertama tuh mahasiswa sih. Kita lihat dulu siapa targetnya, mahasiswa kah atau ibu-ibu kah. Tapi karena di dalam sebuah ajang itu Putra Putri Kampus Riau, kami target audiensnya itu mahasiswa. Karena sebagian besar adalah mahasiswa generasi muda, kami mengutamakan platformnya itu Instagram sama TikTok agar konten kami lebih bermanfaat untuk generasi sekarang. Oke, berarti memang Aca mencari sekali Aca platform apa nih yang sedang ramai dikunjungi Iya, sama benar. target audiens Aca gitu Iya. ya. Nah, Nah selanjutnya siapa aja sih target audiens utama Aca dan bagaimana cara Aca memahami kebutuhan, minat, serta perilaku mereka sebelum membuat konten? Oke, target utama kami yaitu mahasiswa yang generasi muda. Kami memahami kebutuhan mereka dengan mengikuti tren media sosial, mendengarkan masukan dari mahasiswa-mahasiswa yang sekarang yang lagi rame dan melihat responnya terhadap konten yang kami buat dalam Putra Putri Kampus Riau. oke, berarti secara tidak langsung Aca sebagai Putra Putri Kampus Riau juga mengikuti tren-tren yang ada di platform yang ada kan Aca? Iya benar-benar. Oke, nah Ca, selanjutnya nih indikator apa sih yang biasanya Aca gunakan untuk mengukur keberhasilan suatu konten atau kampanye digital yang sedang Aca lakukan? Misalnya jumlah tayangan kah, engagement kah, komentar, share atau konversi Ca? Oke, kami tuh mengukur konten kami itu dalam jumlah viewers namanya ya, viewers. Kami melihat kalau sebuah konten kami itu untuk generasi muda sekarang berhasil nggak konten kami ini meningkatkan partisipasi masyarakat yang generasi mudanya untuk kegiatan kami selenggarakan, partisipasi kami yang kuat dalam konten tersebut. Apakah bermanfaat untuk kampus-kampus yang ada di Riau? Oke, berarti Aca dan teman-teman Putri Kampus lainnya itu memanfaatkan viewers sebagai Iya, indikator benar. Aca. Oke. Selanjutnya nih Ca, bagaimana cara Aca mengikuti perkembangan tren media digital dan perubahan algoritma platform media sosial agar konten tetap relevan? Kalau dibilang apa nih logaritma Ya, ya, algoritma kami platform. mengikuti sebuah tren sih yang ada di media sosial dan menganalisa performa untuk konten kami dalam Putra Putri Kampus Riau agar strategi yang digunakan tetap efektif sesuai dengan minat audiens, apalagi mahasiswa sekarang. Berarti memang Aca benar-benar perhatikan ya Aca, tren apa, algoritma seperti apa supaya nanti tetap relevan Aca Iya, melakukan benar. promosi ataupun tindakan-tindakan Iya. kampanye lainnya Aca ya. Oke, nah Aca, selanjutnya menurut Aca nih,
bagaimana sih perubahan perilaku masyarakat atau Gen Z nih yang di sekitar Aca di era digital ini mempengaruhi cara mereka mengakses informasi, berkomunikasi atau mengkonsumsi konten yang Aca dan Putri Kampus lainnya share. Oke, di era digital masyarakat sekarang ataupun mahasiswa sekarang nih mengakses informasinya secara cepat melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, apalagi dengan berita yang ada di Instagram serta mudah dipahami. Terus perilaku mahasiswa kampus sekarang membuat kami untuk mengakses informasi melalui media sosial di Putra Putri Kampus itu menyesuaikan konten yang kami buat agar visualnya lebih relevan. Berarti memang gimana cara Aca dan teman-teman Putri Kampus Iya, adalah membuat visualnya supaya lebih menarik lagi dan Iya, benar-benar benar. memperhatikan apa yang disukai Gen Z nih ya, Ca? Ya, secara efektif. Selanjutnya nih Ca, apakah Ca memanfaatkan teknologi AI dalam pekerjaan? Jika iya, aplikasi AI apa yang digunakan dan bagaimana AI membantu proses produksi atau pengelolaan konten Aca? Menarik nih AI ya. Hmm. Ya, kami kalau di dalam Putra Putri Kampus Riau kami menggunakan AI. Kalau apalagi mau membuat sebuah brosur itu kami menggunakan AI karena AI itu membantu mempercepat proses produksi konten kami. Dengan membuat proses kerja kami itu lebih cepat, namun kami tetap edit sesuai dengan kebutuhan kami yang ada di Putra Putri Kampus Riau. Nah, kalau boleh tahu Ca, aplikasi AI apa tadi itu yang Aca gunakan? Seperti ChatGPT, Gemini, kami menggunakan AI seperti itu. Berarti memang AI itu sangat berguna kali sebenarnya Ca, tapi asalkan kita menggunakannya dengan tepat ya Ca? Iya, dengan tepat, dengan ide-ide kita juga sih. Oke. Nah, terus nih Ca, Zaki mau nanya juga, menurut Aca, apa manfaat dan tantangan penggunaan AI dalam industri media dan komunikasi yang Aca lakukan? Nah, apakah AI ini dapat menggantikan peran manusia atau justru menjadi alat pendukung kreativitas aja nih Ca? Kalau menurut aku sih AI bukan menggantikan peran manusia, tetapi lebih mendukung karena AI itu memberikan manfaat dalam efisiensi digital sekarang. Tetapi pandai memilah dan memilih, tetap memerlukan pengawasan agar hasilnya akurat dan luas. Oke, Ca, berarti tidak dapat menggantikan peran manusia tapi hanya menjadi pendukung kreativitas, Iya, dan itu pun benar. tetap harus dalam pengawasan dan saling memilih ya Ca. Oke. Selanjutnya nih Ca, bagaimana nih Aca menjaga etika komunikasi digital seperti keakuratan informasi, perlindungan hak cipta, privasi, dan tanggung jawab dalam mempublikasikan konten Aca? Oke, dalam Putra Putri Kampus Riau itu kami menjaga etika komunikasi digital dengan memastikan informasi di dalam konten kami itu sudah melalui proses pengecekan, menggunakan sumber yang jelas dari mana asal usulnya kami buat konten, terus menjaga privasi pihak yang kami lakuin. Kayak kami itu ada namanya SKR, yang dimana podcastnya juga SKR itu Suara Kampus Riau, serta mempertimbangkan dampak-dampak yang kami bicarakan secara langsung. Berarti memang sebelum membuat konten risetnya tuh udah sangat amat dilakukan ya Ca, Benar. supaya nanti ketika konten ditampilkan tidak salah informasi atau Iya. misinformasi ya Ca ya. Ya benar. Oke, dan Ca, selanjutnya nih, Zaki mau tahu apakah Aca atau Putra Putri Kampus Riau Ya. memiliki kebijakan atau pedoman tertentu terkait etika bermedia digital dan kepatuhan terhadap regulasi cyber media Ca? Ya, kami menerapkan pedoman etika digital dengan memastikan setiap konten yang kami buat nih di dalam Instagram Putra Putri Kampus Riau itu secaranya fakta, terus bertanggung jawab, serta menghormati privasi yang kami buat dan mengikuti regulasi yang berlaku dalam konten kami. Oke, berarti Putra Putri Kampus Riau tetap memiliki pedoman ya Ca ya? Benar. Yang tidak apa namanya tuh tidak terlepas dari peraturan yang ada gitu ya Ca ya. Oke. Selanjutnya nih Ca, bagaimana cara Aca berinteraksi dengan audiens melalui media digital? Seberapa penting komentar, umpan balik, komunitas, atau jaringan digital dalam pengembangan konten? Oke, kalau kami membangun interaksi itu mungkin yang pertama dalam komentar. Kami membalas secara pesan satu persatu yang dimana
masukan dari mahasiswa-mahasiswa yang ada di Riau ini sangat penting bagi kami untuk membantu kami memahami kebutuhan audiens, mengevaluasi konten-konten kami yang kami buat, serta mengembangkan ide-ide baru yang untuk kami buat ke depannya, dan mengetahui minat masyarakat dan meningkatkan kualitas konten yang kami buat untuk ke depannya. Oke, berarti semakin mendekatkan diri kepada audiens ya, Ca ya? Benar. Oke, dan dari komentar dan umpan balik dan saran-saran yang diberikan gitu ya, Iya, Ca? kami juga menerima kritik dan sarannya. Oke, Ca. Nah, selanjutnya nih, Ca, menurut Aca, bagaimana konvergensi media memberikan peluang bagi perkembangan industri kreatif, personal branding, bisnis digital, atau kreator ekonomi? Karena pasti Aca sebagai putri kampus ada personal branding yang Aca. Nah, itu gimana, Aca? Oke, konvergensi media ya. Konvergensi media ini memberikan ruang besar untuk kami dalam putra-putri kampus Riau sebagai platform digital dapat saling terhubung dalam media sosial sekarang. Hal ini membantu putra-putri kampus Riau itu Instagramnya lebih meningkat sih bagi para konten kreator, menghasilkan karyanya, idenya, terus berinteraksi dengan audiens yang lebih luas. Karena konvergensi media ini membuka peluang untuk bagi industri yang kreatif dengan memudahkan penyebaran karyanya serta ide-idenya dan membangun personal branding sih. Itu sangat penting. Berarti konvergensi media ini sangat amat penting untuk Sangat-sangat penting. orang-orang yang ingin membangun personal branding terlebih lagi di media digital ini aja. Ya, karena di media digital itu salah satu bisa mendapatkan duit sih kalau menurut aku. Oke. Nah, tantangan terbesar apa sih yang Aca hadapi dalam mengelola media digital di tengah perkembangan teknologi yang sangat pesat ini? Tantangan terbesar aku sih mengikuti perubahan tren yang ada sekarang yang terus berkembang, terus menjaga konsisten konten-konten aku itu lebih kualitasnya lebih mau diokekan gitu. Terus memastikan informasi yang aku sampaikan di Instagram itu tetap relevan dan dapat dipercaya oleh masyarakat luas. Kami dalam konten Instagram Putra Putri Kampus juga harus mampu memahami perilaku audiens kayak mahasiswa agar strategi komunikasinya tetap efektif. Berarti tantangan terbesar tadi itu adalah bagaimana cara Aca riset tren, kemudian Iya. bisa riset audiens Aca, Iya, kemudian tentang apa yang mahasiswa. dibutuhkan gitu ya, Ca ya? Ya, benar. Oke, nah Ca, selanjutnya nih Ca, menurut Aca nih kompetensi apa sih yang harus dimiliki oleh mahasiswa ilmu komunikasi agar mampu bersaing di era konvergensi media nih, Ca? Mahasiswa ilmu komunikasi itu perlu memiliki literasi digital yang dimana kreativitas dalam membuat konten, kemampuan memahami media sosial, harus pandai milah memilih, serta keterampilan komunikasi yang baik. Selain itu, kita harus dalam ilmu komunikasi pandai beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital sekarang. Berarti memang kita sebagai anak ilmu Ilmu komunikasi komunikasi. itu harus literasi digital ya, Ca. Iya. Kemudian kita harus bisa nih beradaptasi karena kita harus pandai dalam berkomunikasi gitu ya, Ca ya. Ya benar. Nah, yang terakhir nih, Ca, bagaimana pandangan Aca mengenai masa depan konvergensi media di Indonesia? Dan apa saran Aca yang dapat Aca berikan kepada generasi muda yang ingin berkarir di bidang media digital? Oke, ini pertanyaan terakhir ya kasih. Kalau menurut Aca, masa depan konvergensi media di Indonesia ini akan semakin berkembang seiring berjalannya waktu, yang dimana kemajuan teknologi dapat mengubah cara pandangan masyarakat, mahasiswa, ataupun generasi sekarang, karena generasi muda perlu terus meningkatkan kemampuan digital. Terus saran Aca sih untuk generasi muda sekarang harus terus belajar, mengikuti perkembangan teknologi dan mengasah kreativitasnya apalagi di era sekarang. Oke, Ca, berarti menurut Aca bagaimana masa depan konvergensi media di Indonesia itu sangat amat berkembang pesat ya, Ca. Iya, Ditambah benar. lagi dengan perkembangan teknologi yang ada gitu ya, Ca ya. Iya, kita tuh harus pandai-pandai menggunakan media digital secara bijak dan bertanggung jawab sih. Oke nih, Ca. Nah, mungkin tadi itu sudah menjadi pertanyaan terakhir ya, Ca, dan menjadi penutup juga. Bahkan di terakhir Aca memberikan saran kan untuk Benar. kita Gen Z nih, Iya, generasi muda. generasi muda untuk bisa mengikuti perkembangan Teknologi. zaman teknologi yang ada supaya kita nggak ketinggalan
nggak puden nggak sih bahasanya gitu ya Ca ya. Iya, Oke, mungkin semua saran dan jawaban-jawaban yang Aca berikan tadi itu sangat amat menginspirasi dan juga sangat amat memberikan ilmu baru nih Ca untuk teman-teman semua termasuk Zaki sendiri dan juga Kasih mungkin ya. Iya Nah, betul. untuk itu Zaki ucapin terima kasih ya Ca udah Sama-sama. mau sharing sama kita dan teman-teman. Iya, Thank sama. you. Kita. Oke, bye guys. Nah, itulah dia hasil dari video wawancara kami mengenai perkembangan teknologi digital dan konvergensi media. Semoga video yang kami berikan bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum.